perawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pencernaan atau pemeriksaan fisik abdomen. Pengertiannya itu sendiri merupakan prosedur diagnostik yang rutin dilakukan pada berbagai kondisi dan keluhan yang terkait sistem gastrointestinal, seperti diare atau gastritis. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan abdomen, yang kedua untuk mendengarkan bunyi peristaltik usus, yang ketiga untuk mengetahui respon nyeri tekan pada organ dalam abdomen. Indikasinya, berbagai keluhan dan penyakit yang melibatkan organ dan struktur di abdomen. Kontraindikasinya, belum ada kontraindikasi khusus untuk pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan fisik umum yang penting dilakukan pada pasien dengan atau tanpa kelainan atau keluhan pada area abdomen. Sebelumnya kita komunikasi terapeutik dulu pada pasien. Selamat pagi Bu, saya perawat Arini. Di sini saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut Ibu. Tujuannya untuk mengetahui jika adanya kelainan pada perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ada yang mau Ibu tanyakan? Setelah itu, tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Lalu dekatkan alat. Selanjutnya, ada alat-alatnya. Di sini ada stetoskop, ada pen light, ada tong spatel, ada handscoon. Lalu untuk pengecapannya, ada garam, kopi, gula, dan asam. Cuci tangan. Setelah itu, pakai handscoon. Sebelumnya kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bagian mulutnya, bibirnya, mukosanya kering atau lembab. Setelah itu kita raba. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Ibu ada nyeri atau tidak? Setelah itu kita kaji pada gusinya. Ibu dibuka ya. Dilihat apakah ada peradangan atau tidak, apakah ada sariawan atau tidak. Setelah itu kita lihat bagian lidahnya. Dibuka ya Bu. Apakah ada perubahan warna atau tidak? Hiperemik. Kita kaji tes pengecapannya dengan gula, garam, kopi, dan asam. Lalu kita berikan gula sebagai pengecap manis, garam sebagai pengecap asin, asam sebagai pengecap asam, dan kopi sebagai pengecap pahit, sesuai dengan posisi atau lokasi pada lidah. Setelah itu kita cek pada faring di bagian orofaringnya dengan menggunakan tong spatel dan pen light untuk membuka mulutnya. Maaf ya Bu ya. Kita lihat apakah di mulutnya ada peradangan atau tidak. Lalu di tonsilnya kita lihat T0 sampai T4-nya. Jika sudah memasuki T4, berarti tonsil sudah menutupi uvula. Lalu setelah itu kita cek pada bagian leher. Pasien diminta untuk menelan. Ibu dibantu menelan ya. Kita cek apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Pada sistem pencernaan dilakukan pengajian dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama kita tentukan dulu abdomennya.
Di kuadran 1, dekstra superior. Di kuadran 2, sinistra superior. Di kuadran 3, sinistra interior. Dan yang di kuadran 4, dekstra interior. Setelah itu, kita inspeksi apakah simetris atau tidak, apa ada massa atau tidak, lesi atau tidak, ada luka bekas jahitan atau tidak, ada jaringan parut atau tidak, lalu dilihat pada umbilikusnya, apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu, kita auskultasi pada 4 kuadran. Masing-masing kuadran kita auskultasi selama 1 menit. Yang pertama di kuadran 1, dekstra superior. Selama 1 menit. Lalu di kuadran 2, sinistra superior. Selama 1 menit juga. Lalu kuadran 3, sinistra interior. Selama 1 menit. Kuadran 4, dekstra interior. Selama 1 menit. Normal bising usus dewasa 5-35 kali per menit. Jika lebih, berarti pasien bisa kelaparan atau diare. Jika kurang, bisa saja pasien terkena konstipasi. Lalu setelah itu kita perkusi abdomen pada keempat kuadran tersebut. Normalnya bunyinya timpani, abnormalnya hipertimpani. Yang pertama di kuadran 1, dekstra superior. Di kuadran 2, sinistra superior. Di kuadran 3, sinistra interior. Di kuadran 4, dekstra interior. Lalu kita perkusi pada kedua ginjal dekstra maupun sinistra. Tangan kanan perawat di bawah sebagai alas. Tangan kiri perawat di atas untuk perkusi sedikit menonjok di dekstra maupun sinistra ginjal. Setelah itu kita palpasi ringan, ditekan 1 cm, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Yang pertama, kita palpasi di hati atau hepar. Letaknya di kuadran 1 atau di bawah tulang rusuk dekstra. Lalu yang kedua, di lien atau limpa. Letaknya di kuadran 2 atau di bawah tulang rusuk sinistra. Lalu yang ketiga di McBurney. Tujuannya untuk mengetahui apakah pasien menderita appendisitis atau tidak. Lokasinya di kuadran 4 antara umbilikus dan tulang pinggul atau sias, spina intiaka anterior superior. Sudah ditandai, lalu kita palpasi. Maaf ya Pak, ditekan. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Lalu yang keempat, di bagian ginjal, tangan perawat yang satu di bawah untuk menjadikan pengalas. Lalu ditekan di bagian ginjal dekstra dan sinistra. Apakah ada nyeri tekan atau tidak?
Lalu yang terakhir ada inguinal anus. Kita palpasi apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada peradangan atau tidak, apakah ada massa atau tidak di anus. Tujuannya palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak pada anus. Pasien diminta untuk posisi dorsal recumbent. Tujuannya agar saat pemeriksaan atau saat mempalpasi lebih mudah. Kita komunikasi kembali kepada pasien. Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada perut ibu. Jika ibu membutuhkan saya kembali, ibu bisa memanggil saya di ruang perawat. Lalu setelah itu kita dokumentasi pada catatan keperawatan pasien. Lalu kita lepas handscoon. Cuci tangan. Sekian tindakan pemeriksaan fisik pencernaan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.